Bismillahirrahmanirrahim. Fokus dari teman-temannya ya. Ya, mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan penerimaan materi moderasi beragama yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Maufuza. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita pada jalan yang benar, yakni agama Islam. Anak-anak masih semangat? Mana suaranya? Kelas 6A. Mana? Halo. Nah, saya ikut di sini 6A. Mana 6A? Kelas 6B. Mana suaranya? Kelas 6B. Nanti saya lihat yang paling semangat kelasnya siapa ini ya. Kelas 6C. Nah, sama ada suaranya. 6C, halo 6C. Anak-anak saja, biar saya tahu anak-anak ada di sini apa enggak. 6C yang perempuan? Ya. 6C mana 6C? 6C yang sudah sangat bersemangat. Ya, saya lagi ya. 6A mana 6A? 6C, 6C mana 6C? 6C, Kenzi, 6C, 6C, 6C. Sudah sarapan anak-anak? Sama, yang pasti sudah belum sarapan. Kalau sudah semangat jadi anak-anak. Oke, untuk mempersingkat waktu sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah dalam hati supaya acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya materi moderasi beragama akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Maufuza. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertimbangannya yang terhormat kepada Bapak Anas, yang kami hormati Ibu Ekani dan juga Ibu Budi Maufuza. Dan anak-anak sekalian kelas 6A, 6B, C, dan D. Ya. Semangat pagi! Semangat pagi! Lagi ya. Semangat pagi! Ya. Anak-anak, materi hari ini tentang moderasi beragama. Ya, tentunya kalian sudah pernah mendengar apa itu moderasi beragama. Siapa yang pernah mendengar atau tahu apa itu moderasi beragama? Tidak tahu. Ya. Jadi moderasi beragama itu cara pandangnya seseorang, ya, tidak terlalu ekstrim kanan dan kiri. Ya. Dan dia cara berpikirnya adalah sangat tenang. Di sini kenapa moderasi
diberikan kepada pelajar, bukan langsung masyarakat. Kenapa kok diberikan pelajar? Karena moderasi beragama itu untuk menanamkan karakter baik, cara beragama kepada peserta didik. Jadi yang dimoderasi itu bukan ajaran agamanya, ya. Moderasi beragama itu lebih baik, ya. Nah, di sini kenapa pentingnya moderasi beragama diberikan kepada anak didik? Untuk menguatkan pandangan, sikap, supaya kalian tidak terlalu fanatik terhadap agama. Kita boleh fanatik terhadap agama kita, ajarannya. Tapi kalau berperilaku sesama muslim atau non-muslim, itu adalah saudara kita. Ya. Yang kedua, tingginya angka kekerasan. Gereja itu setiap minggu di sini dengan kegiatan orang Kristen beribadah. Kebetulan sebelahnya itu adalah masjid. Kemudian dilakukan ketika hari besar agama Kristen, kita kita jihad tuh, kita jihad. Allahu Akbar. Selesai. Betul atau salah? Salah. Kenapa sampai kau bilang salah? Kenapa? Ya, karena mereka beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dan kita lebih menghargai. Jadi kita menghargai. Ya, kita menghargai meskipun beliau melaksanakan ibadah tidak sama dengan kita, tapi kita sama-sama apa? Kita dengan orang Kristen itu kita sama-sama apa? Sama-sama manusia, sama-sama hidup di bangsa Indonesia, sehingga dia adalah saudara kita. Kemudian yang ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kebencian berbangsa dalam bingkai NKRI. Jadi anak-anak memang berbahaya kalau kita menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, ya, apalagi itu berhubungan dengan agama, mengakibatkan orang-orang yang tidak mengerti. Kalau ada orang atau salah satu ada yang memanas-manasi, itu loh Buddha mengganggu lingkungan kita. Ini kan muslim semua, itu ada Buddha, ada itu. Ayo kita keluarkan dari desa ini. Boleh tidak? Ya, sehingga meskipun bukan muslim, kita ada tetap saudara. Oke. Anak-anak, kita hidup di mana? Negara Indonesia. Kebetulan negara Indonesia itu adalah negara yang beragam, yang besar. Ya. Jadi Indonesia itu beragam. Apa yang beragam? Yang pertama, budayanya. Kedua, bahasanya. Ketiga, baju adatnya. Apalagi yang beragam? Kalau agamanya di Indonesia itu yang diakui ada berapa? Sebutkan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada berapa? Ada 6. Agama yang diakui di Indonesia adalah agama, ada 6 agama. Ada itu ya,
Ini ada ATS siapa bu? Apa sih ATS itu? Oh sudah ATS tadi. Apa ATS? Tuh, ATS itu, iya. Tadi dia tidak beragama, tidak punya agama. ATS dia tidak beragama. Itu tidak diakui di Indonesia. Ya. Jadi di Indonesia itu karena beragam ya, karena beragam di situ disebutkan multikultural, multikultur. Apa multi itu? Hanya kultur itu adalah budaya. Budayanya banyak, multi religi, agamanya juga lebih. Ya, dari 3, multi etnis, etnisnya juga banyak. Ya, multi bahasa, multi golongan atau suku. Sehingga di Indonesia itu berpotensi adanya perpecahan. Kenapa? Karena agamanya beragam, budayanya juga beragam. Kalau tidak ditanamkan moderasi beragama ini sejak dini, kita belajar, berbahaya sekali. Indonesia sejak dulu, ya, meskipun agamanya lebih dari 5, aman-aman saja, apalagi mayoritasnya adalah umat Islam. Jadi penduduknya lebih banyak orang Islam. Aman. Tidak tahu kalau yang lebih banyak itu Kristen. Tidak tahu. Kalau Islam yang memegang peranan yang terbanyak, insya Allah aman. Dan aman ini akan dilestarikan. Pembelajaran yang membangun karakter, jiwa-jiwa, persatuan-persatuan, termasuk moderasi beragama ini. Ya. Sehingga di Indonesia itu tidak ada perpecahan. Itu dari sudut pandang agama. Ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Jadi keberagaman itu justru menjadi kekuatan Indonesia. Ya, Indonesia itu kaya dengan keberagaman agama, suku, budaya. Itu adalah menjadi salah satu kekuatan Indonesia untuk bersatu. Nah, ini kondisi keragaman masyarakat Indonesia. Ya, Indonesia kalau sudah beragam itu mudah adanya konflik. Entah itu konflik tentang agama, entah itu konflik tentang suku, ya, perpecahan dalam suku, gara-gara bahasanya tidak sama, akhirnya ada perpecahan. Sebenarnya berpotensi, ya. Namun, ya, dengan adanya keberagaman itu ada perekat, ada yang menjadikan mempersatu, yaitu dengan diberinya materi moderasi beragama di tingkat pelajar. Ya, jadi bukan kami saja yang mendapat pembelajaran moderasi beragama. SD juga, MI, MCS sampai MA. Ya. Kemudian perlunya moderasi beragama ini untuk memperkerat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah. Kira-kira apa korelasinya antara moderasi beragama dengan ukhuwah Islamiyah? Apa ukhuwah itu? Apa ukhuwah itu? Nah, ayo apa? Hah? Apa ukhuwah itu? Hubungan
hubungan yang baik, hubungan kekeluargaan. Jadi perlunya moderasi beragama itu untuk mempererat, untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah. Kita itu saudara sama Islam, kita itu saudara sama Muslim. Jangan sampai ada perpecahan di dalam Muslim. Jangan sampai sama Islamnya kok kabur. Pondok Islamnya kok saling memfitnah. Malu, ya. Karena agama kita adalah agama yang terbesar. Agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, ya. Mendapat rahmat oleh Allah. Ya. Kemudian ukhuwah watoniyah, korelasinya dengan diberinya materi moderasi beragama itu menguatkan kalian untuk bersatu. Kalau sudah di SD itu ada yang Kristen, ada yang India, ada yang Hindu. Itu adalah saudara kita. Saudara apa? Bukan seagama, tapi sebangsa. Ya. Dan ukhuwah basyariah itu adalah sesama manusia. Jadi kita itu nanti ada sifat empati terhadap mereka, meskipun bukan Islam. Contoh, di Aceh ada gempa bumi, ada tsunami. Di situ banyak Kristen. Akhirnya berbondong-bondong di masjid itu iuran. Sedekah bukan infak, sedekah kemanusiaan. Kira-kira itu salah ya? Dilanjut, ayo, sedekah itu apa? Itu ada gempa bumi di Aceh. Kebanyakan orang Kristen kelaparan, tidak punya rumah, bajunya hanya tinggalnya dipakai saja. Kemudian orang Islam memberi uang di kaleng. Benar enggak seperti itu? Benar enggak? Hah? Bosan sih. Saya tanya kemana yang bosan. Kenapa kamu bilang bosan? Oh benar. Kenapa kamu kok bilang benar? Siapa yang berani? Kita melihat manusianya, kita melihat sisi manusianya. Itu manusia itu perlu dibantu, apalagi di Indonesia. Oke, ya benar. Apalagi Muslim, ya. Kita tidak bisa seperti itu, anak-anak. Ya, kita saudara, meskipun beda agama, karena dia hidup di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, karena dia sama manusia yang butuh perhatian, ya. Tuh. Lanjut. Nah, ini kasus intoleransi di Indonesia, ya. Nah, bacakan satu aja ya, satu. Fatimah Al-Zahra, siswa kelas 10 SMAN 1. Kabupaten Sika. Dia dilarang menggunakan jilbab dengan alasan karena sekolah memerlukan disiplin beragam berdasarkan peraturan Kemendikbud nomor 45 tahun 2014. Kira-kira itu kan sekolah SMA ya. Kalau MIN, kalau MTS, kalau MA pasti berjilbab, ya. Di situ di SMA, nggak usah jilbaban lagi, ya. Kira-kira sekolah itu benar nggak aturan seperti itu? Ini tidak salah, kan itu sudah aturan. Kenapa salah? Siapa yang bisa menjawab? Apa? Kenapa? Apa? Alasannya? Tidak. Ketika begitu menyampaikan materi, terus sampean menjawab, begitu paham bergaya.
kembali ya, di aturan itu dilarang memakai jilbab karena sudah tidak ada yang pakai jilbab. Kira-kira SMA itu salah atau benar? Salah. Kenapa kok salah? Karena yang memakai jilbab tadi dilarang. Ya. Karena moderasi itu penuh dengan toleransi. Kita menghargai, ya. Meskipun dia Muslim atau non Muslim, kita menghargai, asalkan tidak sampai merugikan orang lain, ya. Atau tidak merusak nama jelek lembaga tersebut, ya. Itu kasus intoleransi. Kekerasan itu apa? Ini ada rekannya. Kekerasan itu apa? Kekerasan itu apa, anak-anak? Ayo siapa yang tahu? Berarti perlu hadiah ya? Perlu hadiah? Nanti dulu hadiahnya. Apa kekerasan itu? Kekerasan itu adalah sikap atau perilaku di luar standar, ya, di luar berlebihan, tapi itu merugikan orang lain, ya, merugikan orang lain, dan orang lain itu menyebabkan menjadi menderita, ya, menjadi hatinya sakit, baik fisik atau non fisik, itu namanya kekerasan, ya. Di sini moderasi beragama itu artinya beragama secara adil, ya. Artinya alias tidak berlebihan, karena Islam mengajarkan sikap moderat atau tawassul, tengah-tengah, ya. Tidak terlalu fanatik. Misalnya, kita fanatik, kita ini itu semua kan? Ada yang paham ya? Ya. Seumpama kita fanatik terhadap simbol, hanya simbol saja kita fanatik. Gara-gara simbol, misalnya ya, ada simbol itu atau apa ya, dirobek, marahnya setengah mati, ya, sampai merusak pohon-pohon yang ada, kemudian sampai ada perilaku kekerasan. Boleh tidak seperti itu? Boleh tidak? Kalau fanatik lebih baik terhadap ajaran agamanya itu fanatik, tidak apa-apa. Kamu sholat, kamu puasa sunnah, yang lain tidak apa-apa, sunnah, kamu puasa sunnah. Yang lain bermain, kamu sholat sunnah. Kamu lebih fanatik terhadap ajarannya, tidak apa-apa. Tapi kalau perilaku atau simbol-simbol, ya. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh, ya. Kalau Al-Quran dilecehkan, ya, kira-kira boleh tidak? Boleh, tidak boleh, ya. Kita protes. Cuma protesnya melalui bagaimana? Bagaimana kita protes? Apakah dengan kekerasan? Allahu Akbar. Seperti itu? Iya, betul. Iya, boleh seperti itu. Simbolkan bagaimana solusimu? Misalnya kitab suci kita dinilai. Dulu ingin cara berpikir sampai yang sekarang. Apa? Dinilai balik. Kalau sampai apa? Rumahnya didoktrin. Berarti ya, tak apa-apa. Untuk apa saya? Kamu bagaimana? Biar tahu sampai batas batasannya. Nanti kalau berusaha lakukan, ada yang dilakukan, dilakukan. Apa yang kamu lakukan? Dinasihati. Ya boleh, jalan tengah. Itu jalan tengah. Dinasihati. Ya. Tuh, bisa jarak jauh. Bisa. Ya, bisa jauh. Bisa kan?
bisa. Biar tangan kita itu tidak busuk, dinasehati dengan jalan musyawarah. Dibilangin orang itu, ya. Kalau tidak makan kita lapor, ya. Karena itu aturan, ya. Jadi ada batas-batasannya anak-anak. Oh, jangan sampai, waduh aturan Allah, nyokong boleh. Ayo boleh itu. Nah, tidak seperti itu cara berpikirnya ya. Kita belajar. Kalau seperti itu, apa yang terjadi? Mendoakan dia saja, bagus. Tapi mudah-mudahan orang itu sadar. Tidak apa-apa, didoakan. Kan tidak boleh yang dijelaskan. Ya. Nanti kalau dijelaskan kita yang kena, kita masuk penjara. Kita dianggap agama kita yang agama arogan. Ya, waduh, Islam itu aja nih. Keras, aliran bukan. Islam itu cinta damai. Tunjukkan kalau Islam itu cinta damai, oke? Lagi. Siapa tadi yang betul? Sembilan kata kunci moderasi beragama. Ini yang harus tahu. Hafal ini. Kalau hafal dalam waktu 1 menit. Ya deh. Tapi kalau jangan tanya siapa. Yang pertama, 9 kata kunci moderasi beragama. Ya, kata kunci. Jadi di moderasi beragama itu ada kata-kata ini dan harus diterapkan. Ya, yang pertama, kemanusiaan. Kita harus punya sikap kemanusiaan. Ya, sesama manusia kita tidak boleh berkelahi, bermusuhan sesama manusia ya. Yang kedua, kemaslahatan umum. Untuk kepentingan umum kita harus mendahulukan. Kita harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Ya. Yang ketiga, adil. Adil. Ya, adil. Kita mudah bilang adil. Terkadang prakteknya kita sulit terkadang. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan sifat adil ini. Ya. Amin. Yang keempat, berimbang. Tengah-tengah ya. Tidak terlalu membela si A, tidak terlalu membela si B. Dilihat akar permasalahannya. Jangan sekali-sekali jadi provokator. Ya. Jangan menyebarkan berita-berita hoax yang tidak benar. Saya kira ya, misalnya hatinya sakit, langsung sebar semua. Sampai nanti kena undang-undang IT penyebaran hoax, fitnah. Ya. Kemudian taat konstitusi. Di moderasi beragama itu taat terhadap undang-undang yang ada di Indonesia, khususnya Undang-Undang 45 dan aturan-aturan di bawahnya, termasuk aturan sekolah. Kemudian komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan itu sudah punya jiwa kalau kita itu sebangsa dan bertanah air. Satu bahasa, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Itu di apa kan? Sunan Mudahe. Kemudian toleransi. Ini yang ini toleransi anti kekerasan itu adalah indikatornya. Indikator dari moderasi beragama.
Toleransi, tahu toleransi? Apa? Tidak boleh bedakan, betul. Apalagi toleransi itu? Hah? Saling menyayangi, betul. Apalagi toleransi itu? Sikap saling menghargai, ya. Sikap saling membantu, sikap saling tenggang rasa, ya. Anti kekerasan, ini ya, anti kekerasan. Apalagi Islam beri contoh yang baik, ya. Kalau Islam itu memang benar-benar agama rahmatan lil alamin. Beri contoh akhlak yang baik kepada semua manusia, khususnya non-muslim. Mungkin gara-gara akhlak kita yang baik, ya, orang yang non-muslim itu perhatian kita. Dia masuk Islam dengan sadar karena melihat akhlaknya orang Islam baik. Kemudian penghormatan kepada tradisi anak-anak. Tadi kan sudah disampaikan kalau Indonesia itu multikultural, ya, beragam budayanya, ya. Itu sudah tidak melihat agama, sudah. Itu budaya, ya, budaya. Contoh, orang tumpengan, jadi sawean. Kira-kira seperti itu boleh tidak? Boleh tidak? Boleh betul. Boleh betul dalam rangka berdoa bersama. Nanti makanannya dimakan bersama. Boleh betul. Boleh betul. Siapa yang boten? Sini, ada anak aku tadi, siapa yang boten? Sini, nak, sini. Loh, yang maju, duduk kasih ya. Sini. Sini. Kenapa kamu tidak boleh? Boleh. Kenapa kau boleh? Boleh, Bu, karena berbagi. Itu kan sedekah. Berdoa, kemudian dimakan bersama, boleh, betul ya? Boleh. Itu termasuk kalimat lokal, ya. Jadi kita menghormati tradisi yang ada, ya. Di acara suruhan, selamatan. Tapi anak-anak, kira-kira kalau tumpengan, ya, kemudian di luar biasa. Kemudian itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Dalam hitungan 5. Satu. 2. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Sini. Lagi-lagi ini kan kalau ya, ayo sebutkan 9 kata kunci moderasi beragama. Ini kan nilai-nilai baik, ya. Ini nilai baik semua loh. Ya. Nilai. Satu. 2. 3. Sebutkan. Adil, berikut konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, penghormatan kepada
bisa apa? Ya, ya. Ayo duluan. Jalan duluan. Maju. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo maju. Ini tadi sudah membacakan dan benar. Sekarang tes terakhir. Bacakan lagi. 1 kemanusiaan, 2 kemanusiaan dunia, 5 adil, berimbang di antara institusi, 6 kebangsaan, 7 toleransi, 8 anti kekerasan, 9 pengembangan kekerasan. Biarnya nanti ya. Saja ya. Terima kasih. Ini anak-anak ada halo tepuk semangat kamu ikan ya tepuk ikan lagi tepuk ikan mencari selanjutnya ya kurang apa boleh ini adalah indikator nilai moderasi beragama ini tadi ada di dalam 9 tadi ya. Halo dari 9 ke 5 untuk penguatan kalian ya sambil ya perilaku terakhir konsentrasi ulang lagi konsentrasi konsentrasi ya anak-anak moderasi beragama diberikan kepada anak didik itu sangat penting dan perlu sekali. Apa hubungannya dengan kalian yang belajar di sekolah? Halo? Lagi-lagi. Konsentrasi. Bagus. Pertanyaan kedua, ada pertanyaan ada hadiahnya. Ya. Kenapa moderasi ini ditanamkan kepada anak didik atau pelajar? Karena di dalam bersekolah atau di pendidikan itu ada keragaman. Contoh ya. Contoh. Ini keragaman ya. Ada yang guru mohon maaf, guru tidak berniat mengejek. Ada yang guru, ada yang guru. Berbeda enggak? Berbeda. Kemudian ada lagi, mohon maaf ya, yang cacat fisik itu kan sudah berbeda ya. Kemudian ada lagi yang berbahasa Madura. Dulu ada berbahasa Madura. Ya, sudah berbahasa Madura. Itu salah satu bentuk keanekaragaman yang ada di kelas. Halo. Konsentrasi. Setelah itu, halo, saya mau
Apa kata jadi jempol kalau belajar tidak boleh? Ngobrol. Ya. Ini namanya dari apa? Ini namanya dari apa? Apa kata jari tunjuk kalau belajar tidak boleh? Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Kata jari tengah kalau belajar tidak boleh nanya. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Apa kata jari manis kalau belajar tidak boleh? Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Apa kata jari kelingking kalau belajar tidak boleh? Itu betul. Biasanya ya mau ini campur itu dari bumbu bumbunya wakili bagaimana ini mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Bumbunya bila ada kata salah silakan gunting maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan dulu ya. Kita nanti sholat di sini, sholat duha. Habis sholat duha, bekalnya dimakan di sini. Yang nggak tahu bekal, berarti yang makannya berbagi. Berbagi.